Engkau taruhkan perkataanmu ke dalam perkataanku, agar apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu semuanya berasal dari Engkau. Terima kasih Bapa Yahweh, biarlah firman-Mu tetap tinggal bagi hidup kami, karena firman-Mu adalah kebenaran, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Bapa Yahweh, sama-sama kita katakan amin. Sahabat Salam Bapak Ibu, ada sukacita? Haleluya, dong dolas niroha. Taunya cas dulu kiri kanannya. Selamat berbahagia gitu ya. Ya, bagi yang sendiri duduknya seperti Amang Jelita sama malaikat lah ya, sama si Surya juga. Jadi sungguh saya merasa bahagia dan sukacita karena bisa melihat Bapak Ibu dengan wajah yang berseri. Haleluya. Tidak ada tadi kuliah yang mutung. Begitu saya tidak ada yang, saya yakin semua masalahnya, bebannya ditinggalkan dan dilepaskan. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan dengan satu harapan bahwa Tuhan akan mengubahkan. Karena ada yang kita inginkan. Kalau kita melakukan sesuatu, kalau tidak ada yang kita ingin dapatkan, untuk apa kan gitu. Kalau kita pergi misalnya jalan-jalan ke Parapat, apa yang kita dapatkan? Ya kepuasan mata ya, kita lihat pemandangan yang sangat indah. Ya kita lihat ada refreshing, ada juga mungkin banyak orang yang kita lihat di sana. Ada tujuannya, ada sesuatu hal yang akan kita dapat. Demikian juga kita beribadah di tempat ini, ada harapan kita. Saya yakin sebelum datang beribadah tadi, atau lagi di jalan, atau lagi di rumah, bagi Tuhan, arong do paru kilaku nagurangan. Begitu banyak permasalahanku, saya akan datang. Saya yakin akan mendapat jawaban yang luar biasa. Bapak Ibu, mari kita langsung membuka kebenaran firman Tuhan di kitab Ulangan pasalnya yang ke-30. Kitab Ulangan, kitab yang diulang ya, namanya Ulangan ya. Ulangan 30 ayat 11 sampai 20. Kitab Ulangan 30 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-20. Kita akan membacanya secara bergantian. Yang pria dimulai dari ayat 11 dan dilanjut oleh wanita. Demikian seterusnya. Di ayat yang ke-20 nanti kita akan membacanya bersama-sama. Mulai dari judul perikopnya dari pria 2-3 ya. Kehidupan atau kematian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Yahweh Elohimmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Yahweh Elohimmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada ilah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Sama-sama 2-3 ya. Dengan mengasihi Yahweh Elohimmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya,
sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Yahweh dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Haleluya. Firman Tuhan di hari Sabat ini sebagai tema yang saya sampaikan adalah penuh pilihan. Sama-sama katakan, hidup penuh pilihan. Ya benar ya, hidup ini penuh dengan pilihan. Sejak kita kecil sudah diperhadapkan dengan yang namanya pilihan. Bapak Ibu datang ke tempat ini karena pilihan. Pilihan kehendak kita. Kita yang memilih. Sebenarnya bisa saja kita tidak usah kebaktian kan? Bisa enggak? Malas sekali aku yang kebaktian ini. Apalagi pendeta Sihotang itu pula yang khotbah, enggak datang laku gitu kan. Contoh. Kita bisa memilih. Dihadapkan dengan berbagai pilihan, kita memilih apakah mau rajin belajar atau malas-malasan, apakah kita mau menjadi orang preman ataukah menjadi pendeta. Ya kita yang memilih itu. Mau jadi pendeta atau pendekar, itu beda-beda tipis ya. Kita mau menjadi kawan atau lawan bagi sesama kita, itu kita pilihan kita itu. Kita yang memilih. Saya teringat ketika saya masih sekolah SMP kalau tidak salah, ibu saya sering berkata seperti ini dalam bahasa Batak. Homa, molo naing denggad doho, hodo mabaini. Molo na tunajugul peho, molo na sohasea peho, hodo mabaini. Dangau. Jadi artinya gini, kalaupun kau ingin hancur, itu adalah kehendakmu, pilihanmu. Kalaupun kau ingin menjadi orang yang sangat baik, itu adalah pilihanmu juga. Jadi terserah, up to you, bahasa Bataknya ya. Jadi apapun yang ada di dalam kehidupan kita itu adalah pilihan kehendak pribadi kita. Tidak ada yang bisa menyangkal itu, karena Bapa Yahweh memberikan kehendak bebas sebenarnya. Tadi kan ada dikatakan di ayat yang ke-19, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Bapa Yahweh membuat dua antara kehidupan dan kematian. Seperti judul perikop ini kan, kehidupan atau kematian katanya. Tetapi Bapa Yahweh menyarankan kalau bisa pilihlah kehidupan itu. Pilihlah. Hingga dewasa pilihan-pilihan hidup justru menjadi semakin banyak. Makin besar kita, makin dewasa, mulai dari anak-anak paling apa yang dipilihnya? Dia mau sekolah atau enggak? Dia mau bermain atau enggak? Dia mau berkawan sama ini atau enggak? Tetapi ketika sudah mau menjadi menuju dewasa, remaja dewasa, itu pilihan itu sudah mulai banyak. Ketika kita mau masuk SMA dulu, saya mau masuk SMA mana ya? Oh SMA ini. Oh saya lihat dulu nilainya. Oh tidak mencukupi. Oh berarti saya harus pilih ke sekolah yang lain, seperti itu. Semuanya ada pilihan. Jadi kita tidak bisa menghindar dari yang namanya pilihan itu. Seperti judul perikop tadi, tema kita hidup itu penuh dengan pilihan. Di sini saya mencatat, apakah kita mau mengambil pekerjaan tertentu atau terus mencari atau malah memilih untuk bermalas-malasan? Apakah kita mau membantu orang lain atau tidak? Apakah kita mau berfoya-foya atau tidak? Itu pilihan kita. Tetapi yang disarankan Bapak Yahweh, pilihlah yang hidup. Apa yang hidup? Arti kehidupan artinya apa? Yang membuat kita bisa bergerak maju dan bangkit untuk kemuliaan nama Bapa Yahweh. Haleluya. Jangan kepada kematian. Kematian apa? Yaitu tadi berfoya-foya, menghabiskan apa yang kita miliki. Jadi dikatakan Bapa Yahweh juga bahwa kita harus bisa memilih apapun yang ada dalam hidup kita. Harus pintar-pintar memilih. Tadi dikatakan juga di catatan saya ini, apakah kita mau mengambil pekerjaan tertentu atau terus mencari atau malah bermalas-malasan? Kita lihat, apapun pilihan kita, kalaupun nanti kita tidak ada lagi di Bukit Gibeon ini, itu adalah pilihan kita, karena kita sudah memikirkannya ke depannya, apa yang akan terjadi bagi setiap kehidupan kita. Ya, terserah mau orang berpikir apa ketika kita memilih sesuatu hal tindakan yang mungkin tidak mengenakkan bagi banyak orang. Tetapi itu tidak perlu kita pikirkan. Karena apa? Kita yang tahu diri kita. Kita yang tahu kapasitas kita seperti apa. Kalau orang lain selalu komen itu. Bapak Ibu pernah tahu ada cerita tentang seorang ayah dan anaknya dan seekor keledai. Keledainya apa kedelai?
Keledai ya, kalau kedelai itu kacang ya. Keledai. Jadi ketika mereka berjalan ke satu kampung, mereka berjalan, bapaknya, anaknya, keledai itu. Apa dibilang orang kampung itu? Mungkin semua udah beberapa di antara kita udah tahu ceritanya ya. Apa dibilang orang kampung sebelah itu? Kita katakanlah nama kampungnya Motung. Ya, Motung. Bayangkanlah ada bapak, anak, dan seekor keledai berjalan di Motung. Orang Motung bilang seperti ini, bodoh kali orang ini. Ada keledai tapi enggak ditunggangi, katanya kan. Lalu dinaikkanlah anaknya, turunlah mereka ke Haji Bata, ya kan? Datang orang Haji Bata, anak durhaka itu, masa bapaknya disuruh jalan, dia enak-enak naik keledai, santai-santai, minum Sprite lagi, dia minum Fanta, katanya kan. Roker lagi, naik mereka ke Parapat. Datang orang Parapat, ya dilihat bapaknya naik keledai ini, dasar anak yang bapak yang tidak tahu diri. Masa bapaknya naik keledai sedangkan anaknya disuruh jalan? Wah, anak bapak apaan itu? Mana ada bapak seperti itu? Anaknya disuruh jalan udah keringat-keringatan dia, gitu kan? Ujung-ujungnya mereka naik berdua. Ketika mereka nyampe di Tiga Balata, dihina lagi, dihina orang Tiga Balata. Kasihan kali keledai itu, nggak punya perasaan itu, bapak sama anaknya itu, masa ditunggangi terus ditunggangi, gitu kan? Nyampe di Siantar, ujung-ujungnya tahu, bapak ibu, anaknya itu sama bapaknya itu menggendong keledai itu, dan itu pun dihina lagi. Di mana-mana keledainya yang membawa manusia, ini manusia yang membawa keledai, katanya gitu kan. Artinya apa? Apapun pilihan kita, apapun yang kita perbuat, selalu dikomen orang lain. Mau itu buruk, mau itu memotivasi, itu sangat tergantung kepada cara kita menghadapi mereka. Kalau orang yang berpikiran buruk itu udah pasti itu. Kita buat satu pilihan, saya akan ini, langsung aneh-aneh pilihannya, omongannya juga. Yang kita dengar dari orang lain, bukan dari dia sendiri. Nah, orang seperti itu kan perlu kita waspadai. Wah, ini gimana nih? Kalau seperti ini, kita kan membuat pilihan kita, tunggu kita pikirkan dulu. Bukan karena mendadak atau bagaimana. Dan ada juga pilihan mendadak sebenarnya. Kalau pilihan mendadak itu seperti misalnya, ya ada seperti tadi kan, perjamuan kudus kan, itu kan memilih kita rotinya kan. Ya, yang mana ini yang bagus ini? Oh, yang mana kira-kira yang di mana Tuhan? Kan kita bertanya sama Tuhan, di mana Tuhan biar pas sesuai pesannya gitu kan? Kita ambil, kita pilih. Kita memilih. Itu punya hak semuanya. Dan sedangkan Bapa Yahweh itu memberikan kepada kita kehendak bebas sebenarnya. Terserah kita, seperti perkataan ibu saya tadi itu, lomom mamaran tudio holau, tutum malomom, itu kan? Songol lagu kan? Alai tutum malomom gitu kan? Ibu tamu di anu mate deoda. Jadi apakah kita mau mengambil suatu pekerjaan yang tetap ataukah ingin melakukan pekerjaan yang lain? Misalnya bulan ini sampai 4 bulan ke depan yang kita tanam itu jagung. Oke, jagung maju jagung. Oh, sonahado tomat. Tomat maju ta suajo, tomat. Oh, sonado cabe macabe, ngargano yang cabe merah. Nah, tapi cabe rawit murah kan gitu kan? Itu semua pilihan kita, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Ketika beberapa orang mengira bahwa garis hidupnya berjalan tanpa pilihan, sesungguhnya manusia hidup dengan begitu banyak pilihan setiap harinya. Ya, meski sebagian menjalani hidup dengan paksaan, sadar atau tidak kita atau tidak sadar, kita semua itu bisa memilih apa yang hendak kita putuskan pada setiap saat. Sadar atau tidak sadar, walaupun kita seperti ini, kita sama seperti nanti kalau misalnya kita keluar, kita memilih pulang dari ibadah ini kita kemana. Kalau jemaat Komsel udah jelas ya, pulang ibadah kemana kita? Inang ke rumah Pung Pandu kita kan. Nah itu. Nah kalau yang lain kemana ini? Kalau misalnya yang siswa, kan ada dalam pikiran, oh nanti siap ibadah nanti aku mau mengkampak kayu lah dulu, katanya gitu kan. Karena abang-abangku abang kakakku mau datang, jadi harus banyak masak ini nanti gitu kan. Ya mengkampak gitu. Ya mengkampak kalian ya. Jadi artinya apa? Itu pilihan. Ada juga pilihan ketika pulang dari sini nanti, oh sonna martadang majo-ajo tujabuni sahabat kiabi atau sijo. Kan banyak pilihan kita. Dan setiap keputusan itu akan berdampak pada masa depan kita, bahkan bisa berdampak pada orang lain juga.
memang berdampak. Kalau kita memilih sesuatu hal, ada dampaknya kepada sekeliling kita. Dampak baik, dampak buruk itu lain hal lagi. Ya, yang penting apa? Setiap pilihan yang kita perbuat itu pasti akan berdampak. Ketika mau makan, misalnya disuruh memilih apa, dilihat ada pilihan menunya kan, padahal daging ayam tinggal satu lagi, kita memilih daging ayam itu, padahal di belakangnya ada yang udah mengincar-incar dari jauh. Wah, aku manuk nadon, hai ini don dia kan gitu kan. Apa tu ribu musik, wah, patut na amoi pudi bah. Seandainya saya di depan udah dapat ini paha ayam ini kan gitu kan. Itulah pilihan, berpengaruh kepada sekeliling kita. Kita perlu pertimbangan yang matang untuk memilih setiap langkah, karena mengambil dan memutuskan sebuah pilihan itu seringkali bukan hal yang mudah. Ya, tunggu kita pikirkan. Itu sebabnya ada pernah berkata, kalau ingin memilih sesuatu itu jangan ketika emosi. Jadi ketika kita marah, emosi, bete-bete, marungut-ungut, jangan mengambil keputusan. Jangan memilih sesuatu. Pasti dominan dan lebih sering itu akan menghasilkan hal yang negatif. Misalnya saya marah nih, lalu saya langsung memutuskan sesuatu atau memilih sesuatu, nah itu cenderung negatif. Tetapi alangkah baiknya tunggu, dipikirkan dulu. Pikirkan dulu, oh kira-kira kalau saya ini gimana ya. Nah mulailah pikirkan dan doakan. Kalau memang sudah memang tekad, pilihlah pilihan saudara itu. Haleluya. Saudaraku, yang pertama, kita menunjukkan betapa Tuhan pun memberikan pilihan-pilihan kepada kita. Meski Tuhan menginginkan anak-anaknya untuk menjadi orang yang taat. Itu yang saya katakan tadi, kehendak bebas itu. Sebenarnya Tuhan ingin supaya kita itu memberikan yang terbaik dan melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, melakukan hal-hal yang baik. Tetapi pilihan kita sering mendukakan hati Tuhan itu. Apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan memberi manusia kebebasan untuk memilih jalan hidupnya sendiri, termasuk untuk memilih jalan hidup yang bertentangan dengan kehendak Bapa Yahweh ya, dan juga bertentangan dari firman Tuhan. Itu kehendak kita. Kita yang tahu itu. Antara kita dengan Tuhan, bagaimana sebenarnya pilihan-pilihan kita. Yang ketiga, kita harus ingat bahwa biar bagaimanapun ada konsekuensi yang akan datang dari setiap keputusan yang kita ambil. Ada konsekuensinya. Apapun yang kita pilih, misalnya memilih sesuatu, ada konsekuensinya, ada efeknya. Kita memilih itu, maukah yang buruk atau yang tidak buruk, atau yang malah mendatangkan kebaikan bagi kita, itu efeknya. Efek itu pengaruhnya. Kalau kita memilih sesuatu hal atau mengatakan sesuatu hal yang supaya kita mengatakan tidak kepada sesuatu hal itu misalnya, atau tidak lagi, nah itu perlu kita ingat bahwa konsekuensinya itu harus ada. Ya, keputusan yang kita ambil. Pasti ada orang yang mungkin mencela kita, pasti ada orang yang berpikiran buruk dengan kita. Ah, itulah kan, ngapalah dia kayak gini-gini, ngapalah dia memutuskan sesuatu hal yang kayak gitu itu. Pasti dia gini-gini gitu. Iklan. Ya, jadi Bapak Ibu, itu yang ketiga tadi ya. Apapun yang keputusan kita yang kita pilih pasti ada konsekuensinya. Dan kita harus siap menghadapi itu. Amin. Apapun pilihan kita beribadah ke tempat ini, pasti ada celaan bagi tetangga kita dan teman-teman sekampung kita. Merudo lah tu Bukit Gibeoni, ini kan? Si Jehovah di, nak. Itu asal apa? Si Jehovah di. Ajak kamu tong. Mau ngata tu gihot, terus tu ada kabete sarupa roh bete hitate. Temudo bete berkebatian. Burju-burju kasih siswa-siswa ni do akas staff day na do kan? So ni do tahe. Si do berarti langsung ni perlu do kami berubah bah. Ya, apapun yang kita pilih, kita memilih ibadah tempat pasti ada cercaan. Saya masih ingat almarhum mantan Epurus KBP Amang WTP Simarmata. Waktu dia peresmian ini, Bapak Amang itu yang khotbah di sini kan. Saya masih ingat dikatakan seperti ini. Arong dodong-adong aku, adanya teman-temanku pendeta yang melarang aku ke sini berkhotbah. Ngapanya ke situ, Amang? Udah beda kita ke situ, katanya gitu kan. Tetapi saya masih ingat dikata Amang itu, saya sangat menghargai perbedaan itu dikatakan.
almarhum itu. Jadi kita harus bisa menghargai perbedaan dan kita harus bisa menyamakan persepsi kita bahwa segala sesuatunya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Di Daniel 12 ayat 4 kalau tidak salah dikatakan segala sesuatunya akan dipulihkan. Banyak orang akan mengetahuinya dan pengetahuan akan semakin bertambah. Yang dulunya kita tidak tahu ibadah seperti ini, kita sekarang tahu. Haleluya. Bukan untuk menghakimi, tetapi kita tahu. Nanti 10 tahun ke depan kita tidak tahu lagi apa ajaran yang akan muncul. Nah, kita perlu hikmat dari Tuhan itu. Itulah pilihan itu tadi. Kita bisa memilih apakah kita langsung menghakimi ataukah kita langsung menerima dengan baik. Yang keempat, dan itu tergambar dalam banyak ayat ya. Hari ini di ayat yang sangat luar biasa seperti di Amsal 12 ayat 1 saya akan membacakan. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Jadi di Amsal 12 ayat 1 ada dua permasalahan istilahnya ya, dua cerita. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi ya, ini tetapi berarti kebalikannya ya, lawan katanya. Siapa membenci teguran adalah dungu. Tentunya kita akan memilih, kalau bisa saya memilih mencintai didikan lah, mencintai pengetahuan lah. Tetapi faktanya, realitanya sekarang kita masih membenci teguran. Ada teguran kepada kita, aduh sonaci rohata kan, kita tidak suka ditegur gitu kan. Memang sebenarnya sakit secara manusiawi, ada orang negur kita, apalagi cara tegurnya tidak enak, seperti dipermalukan. Tapi gimana respon kita kan gitu. Pernah Bapak Ibu mengalami seperti itu? Kita ditegur misalnya seperti di pesta atau di gereja, baik kebayami habar kebayam soni nabi bigizut natorop ibigi zolma tu inan na musikan mekelekil mesti soni, pasti kita akan merasakan kekecewaan. Kenapa sih harus di depan umum dia seperti itu gitu. Yang kedua di sini Amsal 20 ayat 3, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Nah, terhormatlah seseorang jika dia menjauhi perbantahan. Pilihan itu, pilihan yang sebaliknya adalah setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Jadi molo sayarong dojol mana muruk-muruk pati nawadi. Dikatakan firman Tuhan, selalu marah, apapun penyebabnya, marah-marah aja dia terus, merepek-merepek terus. Hati-hati dengan hal seperti ini. Kita disuruh memilih, kita yang memilih. Itu sebabnya Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sering kan kita berkata, itulah kan gara-gara kau udah marah aku, itulah gara-gara kau udah emosi aku, itulah entah kenapanya mobil itu tadi balap kali dia lewat padahal ada lubang di genang air, gebe honi ba, gebe sudah tiba tu pesta tong malah ni mobil honi. Kan banyak orang sering seperti itu kan, disalahkan yang lain, disalahkan temannya, gara-gara kau udah emosi aku, gara-gara kau udah marah aku. Bukan gara-gara teman kita, kita yang menguasai hati kita. Pilihan itu tadi, kita yang memilih kita bisa marah, kita yang memilih kita bisa tidak marah. Palabbas maroham, haleluya. Doko jatuh naik saping munai, palabbas roham. Tanya palabbas roham, Roman, ya apanya? Lembutkan hatimu gitu ya. Itu teh sutung salah tafsir raw. Palabok roham gitu kan. Itulah bahasa Indonesianya, palabok roham. Yang ketiga, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Ngeri kan? Amsal 10 ayat 7 berkata, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Itu adalah pilihan itu tadi. Ya. Kalau nama kita mau menjadi indah, perbuatlah yang baik-baik. Haleluya. Jangan sakiti hati kawan kita. Setidaknya kita harus berusaha, jangan kita jadi batu sandungan bagi kawan-kawan kita. Memang kita semua pasti pernah punya salah sih, termasuk saya. Pasti pernah memiliki salah, pasti pernah membuat teman saya tersandung. Tetapi setidaknya ada kesadaran diri. Karena ada orang nggak sadar dia udah batu sandungan di tempatnya dimanapun berada. Dia tidak sadar di kompleknya dia sudah jadi batu sandungan. Tahu batu sandungan? Jadi kayak beban bagi temannya, nggak sadar gitu. Alangkah baiknya kita terus meminta permohonan dari Bapa Yahweh supaya Tuhan sadarkan aku.
Apakah memang kitanya, apakah sayanya yang menjadi batu sandungan itu, kan kita tidak tahu. Perlu diintrospeksi diri. Kalau memang hanya gara-gara saya, contoh Gibeon ini jadi kayak kurang jelas, kurang apa gitu, ya lebih baik saya mundur gitu. Kan gitu contohnya. Kalau memang hanya karena saya, lebih baik supaya bisa tetap maju, lebih baik satu orang yang mundur daripada semua yang hancur. Haleluya. Itu yang ketiga tadi. Yang keempat, ayat keempat itu Mazmur 37 ayat 30 sampai 38 demikian berkata, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan, tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Nah, kita lihat keempat ayat ini terdapat pesan yang berbanding terbalik ya. Beberapa di antaranya ada yang berkata terdengar cukup keras, ada yang mengatakan manusia dungu, bodoh, ada juga yang mengatakan yang bijaksanalah, yang terhormatlah. Dua kata yang sangat bertentangan. Ada yang mengatakan dungu, bodoh. Itulah yang kita hindari ya. Jangan sampai kita menjadi orang seperti itu. Tetapi hendaklah kita menjadi orang yang bijaksana, terhormat, dan dipenuhi berkat dari Bapa Yahweh. Haleluya. Itu pilihan itu tadi. Termasuk yang mana kita saat ini Bapak Ibu? Tergantung dari mana kita memilih. Saya katakan tadi kehendak bebas. Kita yang memilih, kita menjadi contoh bagi orang. Kita yang memilih apakah kita disukai orang. Kita yang memilih apakah kita menjadi orang yang tidak disukai banyak orang. Itu terserah. Ayat-ayat ini menggambarkan dengan jelas bahwa hidup penuh dengan pilihan, dan kita bisa memilih kita hendak menjadi seperti apa. Ya, kita memilih. Nah, di catatan saya juga kehendak bebas dari Tuhan bagi kita untuk memilih langkah hidup ya, merupakan bukti kasihnya yang besar kepada kita. Dia tidak menginginkan kita menjadi robot sebenarnya. Tahu robot Bapak Ibu? Atau bagaikan lembu atau kuda. Kalau lembu atau kuda, atau misalnya horbo majorohonon, aku jolo yatuk di kan asolo membajak sawah. Jadi apa? Jangan sampai seperti itu. Unang jolo ilo tak tuhak kita asolo melakukan sesuatu. Haleluya. Jangan tunggu ditegur Tuhan dulu, jangan tunggu diipilti Tuhan asa baru sadar kita, jangan. Seperti lagu Batak, burang dodung tertutuk di ngoluna, ipe asa diingot Tuhani. Artinya, ketika dia sudah terjatuh, baru dia ingat Tuhan. Ketika dia masih enak-enak, ketika dia masih memiliki segalanya, ketika masih belum ada utangnya, contoh, dia lupa sama Tuhan. Ketika dia merasa aman, masih aman. Mau sampai 6 bulan bahkan 1 tahun ke depan masih ada jatah beras kami, masih ada uang kami untuk beli lauk kami, masih ada. Hati-hati dengan seperti itu. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba kita sakit, aturannya uang kita kumpulkan selama setahun itu habis untuk penyakit itu. Itu sebabnya harus kita minta kesembuhan juga. Haleluya. Berkat yang paling luar biasa menurut saya pribadi Bapak Ibu adalah kesehatan. Haleluya. Untuk apa kita banyak uang tapi sakit-sakitan? Saya Bapak Ibu setelah opname kemarin seminggu, jadi sering-sering demam gitu kan. Introspeksi juga ya. Gimana kok sering-sering demam ini Tuhan? Enggak kemana itu, sekali 2 bulan udah mau menggigil. Yang dulunya selama setahun sama sekali demam pun enggak pernah. Tapi pernah saya dengar memang dokter berkata gini waktu saya di opname itu, nanti ketika udah selesai ini kan tipes dulu ya, seminggu di opname, ini bakalan sering-sering nanti demam katanya. Makanya harus ada konsumsi obat lah kayak neurobion, penambah darah itu seperti itu kan. Ayo lo mirduk kulela. Babana wolo tulu sada do mana ali tulu wereng jolme ogu kembar tulu naroha api sada do wereng masih surya misalkan tulu wasa tulu bayo naroha api namir dong do. Jadi artinya apa? Kesembuhan itu sangat luar biasa. Ketika kita bangun pagi-pagi kita sehat dan tidak menggigil, luar biasa itu. Anu pirangarok kepengta ale molot ter sehat do ita idu halalas ni rohai. Songol lagui halalas ni roha godang anu tede odak. Hidup ini penuh pilihan dan akan selalu berisi pilihan. Di sini juga saya mencatat, pilihlah untuk hidup seperti jalan yang diinginkan Tuhan dan nikmati senyum kasih-Nya yang berkenan terhadap pilihan kita. Ya,
Sekarang pilihan kita yang mana Bapak Ibu? Seperti yang saya katakan tadi, mau pilih kehidupan atau kematian. Kehidupan dan kematian ini jangan langsung kita pikirkan mati daging atau mati apanya ya. Kematian itu tadi sesuatu hal yang mematikan semangat orang, yang mematikan masa depan kita, yang kita misalnya pesimis lah, tetapi harus optimis. Haleluya. Harus melihat bahwasanya ke depan, oke, saya yakin ini luar biasa. Saya mau kesaksian sedikit Bapak Ibu sebelum saya akhiri. Ala narong do petiki. Biasa kita pulang jam 12 tapi masih ada. Enggak apa-apa karena saya juga khotbah singkat-singkatnya kan. Di akhir khotbah ini saya ingin bersaksi, sebenarnya sempat saya ragu akan panggilan Tuhan. Sempat saya merasa masih hamba Tuhan aku gitu. Tetapi pernah dikuatkan ketika 2013 ada nubuatan seorang pendeta angkatan 1, pasti kenal itu, atau angkatan yang lain, Pastor Glenn namanya, dari Australia, tapi istrinya udah orang Indonesia, dia tinggal di Kabanjaya atau Brastagi kalau nggak salah ya. Ada nubuatnya, kau akan berdiri di depan pembesar-pembesar, kau akan dipakai Tuhan dengan luar biasa, seperti itulah, memotivasi. Ya awalnya saya tidak yakin, karena apa? Karena satu orang, bisa aja itu kata-kata kiasannya aja kan gitu kan. Lalu 2017 saya ketika di William Carey di Medan tempat Pak Oktaf, ada lagi datang Pastor James namanya dari New Zealand, Selandia Baru, negara New Zealand, hitam orangnya. Saya mau katakan 90% yang dikatakan Pastor Glenn 2013, 90% apa yang dikatakannya itu dikatakan Pastor James 2017 dari negara yang berbeda. Kamu akan berdiri depan banyak orang, engkau akan sini. Pokoknya kata-kata seperti itu. Semakin saya dikuatkan. Nah itu saya yakin. Nah beberapa bulan yang lalu saya sempat ciut lagi, aduh gimana ini ya gitu. Tetapi puji Bapak Yahweh, ketika pelayanan, ada organisasi yang mengundang pelayanan, saya tidak jangka yang datang itu bupati, wakil bupati, kadis ya, kepala dinas dan semuanya. Saya yang melayani Bapak Ibu. Saya langsung ingat, langsung tiba-tiba di dalam pikiran saya, saya ingat hamba Tuhan yang dua orang itu tadi, pendeta Glenn yang dari Australia dan pendeta James yang dari New Zealand itu. Saya langsung ingat, kau akan berdiri depan pembesar-pembesar, depan bupati-bupati, orang-orang yang sangat luar biasa gitu. Saya langsung ingat pada waktu saya berdiri, wah inilah dia Tuhan. Saya semakin dikuatkan lagi. Haleluya. Jadi artinya apa? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Yahweh menopang tangannya. Haleluya. Saya yakin saya pernah merasakan kejatuhan. Apakah itu benar karena salah saya atau memang karena memang ada embel-embel lain, saya tidak tahu. Saya merasa jatuh, tetapi Bapak Yahweh yang membangkitkan. Saya yakin saya dikuatkan kembali. Saya ingat bahwasanya walaupun mungkin di tempat ini saya tidak dianggap, tetapi di luar sana Bapak Yahweh akan mengangkat kita. Haleluya. Ya, perkembangan kita bukan hanya tok di sini aja. Saya masih ingat Opung Boru bilang gini, Ibu Del, kan nggak selamanya kalian di sini. Nah itu kata-kata itu ya, nggak selamanya kalian di sini. Suatu saat kita tidak tahu, hanya karena keadaan apa kita mungkin tidak ibadah lagi di sini, tidak lagi staf di sini, tidak lagi siswa di sini, berbagai pilihan itu tadi. Tetapi yang ingin saya sampaikan, ingatlah bahwa firman Tuhan akan tetap tinggal dalam hidup kita. Amin. Bapak Yahweh akan menetapkan langkah-langkah hidup ya, yang hidupnya berkenan kepadanya. Yang hidupnya berkenan ya, perlu kita garis bawahi. Yahweh menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Bapak Yahweh. Berarti orang yang hidupnya tidak berkenan kepada Bapak Yahweh tidak disertai Bapak Yahweh. Saya harus katakan itu. Tetapi apabila kita jatuh tidak sampai tergeletak. Yaro ita nang medebu, alirang sampai matungke, ibu tahu udah matungke amangina, nang sampai tukap, kan pernah jatuh, sampai gini kan? Nah itu maksud Tuhan. Yahweh menetapkan langkah orang benar apabila dia jatuh tidak sampai tergeletak. Memang tersandung, ketika tersandung itu kita, dari situlah masalah-masalah itu. Haleluya. Tetapi percayalah bahwa apa yang kita miliki hari ini kita bawa di hadapan Bapa Yahweh dan kita syukurilah. Haleluya. Yang ingin saya sampaikan, hidup itu penuh pilihan. Kita yang memilih kita bagaimana. Apakah ketika kita memilih kita malah makin merosot? Nah itu
Esensinya itu bagaimana supaya kita melihat dan kesadaran itu sebenarnya. Ketika kita memilih hal yang salah, langsung cepat-cepat balik. Ya, kalau misalnya kita memutuskan sesuatu hal, kita tahu itu salah, tetapi kalau misalnya kita tahu akan ada sesuatu hal kebenaran di kedepannya, maka harus tetap melangkah. Haleluya, haleluya Bapak Ibu. Ya, karena sudah agak lemas, sehingga saya akan mengakhiri khotbah ini. Sebenarnya bukan karena lemas ya, karena kita melihat dan menyadari sebenarnya bahwa Bapa Yahweh itu memberikan kepada kita kehendak bebas itu, pilihan-pilihan itu tadi. Jadi kita yang memilih. Dan sekali lagi pesan yang saya sampaikan adalah seperti yang saya katakan tadi, kalaupun kita marah, jangan menyalahkan orang lain. Haleluya. Kalaupun kita misalnya emosi, jangan kita menyalahkan keadaan, jangan kita menyalahkan yang lain. Kita yang bisa menguasai hati kita itu. Kita yang membuat kita bisa marah, kita yang membuat kita bisa bersungut-sungut, kita yang bisa membuat kita bersukacita, kita yang bisa membuat kita berbahagia dalam satu hari atau bahkan dalam satu minggu itu. Haleluya. Jadi pilihlah hari ini apa yang ingin kita lakukan. Tentunya di dalam firman Tuhan tadi di ayat 19, sekali lagi saya katakan, saya membacanya, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Haleluya. Pilihlah kehidupan itu supaya kita hidup, baik kita sendiri maupun keturunan kita. Haleluya Bapak Ibu. Demikianlah firman Bapak Yahweh. Kita semuanya bangkit berdiri.